Enggak. Enggak. Dikit. Kurangin aja, Bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا يحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أخوات muslimin muslimat azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di kesempatan kali ini tetapi di setiap waktu kita. Ketika kita akan tidur, bangun dari tidur, ketika kita selesai makan, minum, setiap kali mendapatkan karunia kita memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun pada hakikatnya kita senantiasa berada di atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya, memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita dan di setiap gerak-gerik kita. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mendapatkan perkara yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika beliau mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, beliau tetap membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi atau keadaan apapun. Lalu salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mari kita perbanyak salawat dan salam untuk beliau. Sungguh ini di antara kebaikan yang mudah kita perbuat
tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 aqama qala. Siapa yang bersalawat untukku, kata Nabi SAW, satu salawat saja, ucapan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya, yaitu 10 kali salawat. Ini menunjukkan bahawa satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan bahkan kebaikan-kebaikan yang lain Allah akan lipat gandakan menjadi kebaikan yang atau pelipatan pahala yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu syarat atau faedah-faedah daripada kitab Hisnul Muslim, atau dalam bahasa kita buku berjudul Doa dan Zikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2 pertemuan kita membahas tentang hutang, ya, tentang hutang. Pada minggu yang lalu kita membahas tentang, yaitu adab yang mesti dilakukan oleh orang yang berhutang. Kita kemarin sebutkan beberapa poin saja, ya, beberapa poin saja. InsyaAllah akan kita sempurnakan pada pertemuan kali ini, insyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bahas juga insyaAllah adab, ya, bagi orang yang memberi hutang. Jadi orang yang berhutang, dia harus memiliki adab yang diajarkan oleh Islam, ya. Sebaliknya orang yang memberi hutang juga harus memiliki, ya, adab. Dan sebelumnya, ikhwani dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawa sesungguhnya hutang sebenarnya tidak dianjurkan. Hutang sebenarnya tidak dianjurkan, atau berhutang sebenarnya tidak dianjurkan. Tetapi dia adalah solusi, ya, di mana hamba benar-benar dalam keadaan yang darurat. Dalam keadaan darurat, ya, bukan kita katakan tidak boleh, ya. Ini berarti kita bertentangan dengan menentang dalil namanya, ya. Tapi secara umum kita tidak bisa katakan hutang itu tidak boleh. Secara umum dia boleh, tetapi bolehnya butuh kepada apa? Butuh kepada perincian. Kapan bolehnya hutang? Yaitu ketika hamba benar-benar membutuhkan. Dan kebutuhan itu, ya, berbeda-beda, ya. Berbeda-beda, bukan hanya di setiap orang, ya, tetapi juga berbeda di setiap keadaan. Maka kita tidak sebutkan hutang daruratnya adalah berhutang, ya, sekedar menutupi agar tidak celaka atau meninggal, ya. Kita tidak bisa katakan demikian, karena ada orang yang mungkin dia butuh berhutang akan hutang yang banyak, ya, demi untuk misalkan menyelamatkan dirinya dari jeratan riba misalkan. Maka mungkin dia berhutang kalau seandainya memang harus demikian, daripada dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hidupnya tidak tenang. Bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan demikian? Maka pada waktu itu dia, ya, diperbolehkan berhutang walaupun jumlahnya mungkin, ya, tidak sedikit. Dan keadaan-keadaan yang lainnya melihat daripada kebutuhan hamba, bukan hanya kebutuhan yang apabila tidak berhutang dia akan celaka, bukan demikian saja, tetapi, ya, disesuaikan dengan keadaannya. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berhutang, ya, beliau berhutang. Ini menunjukkan bahawa keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti, ya, orang-orang kaya,
Walaupun sebenarnya Nabi SAW juga dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki, terutama dari harta rampasan perang. Dan sebelumnya kita sudah ingatkan pada pertemuan pertama kemarin, ya, bahwa ya hutang ini sesuatu yang memang menakutkan, ya, sesuatu yang menakutkan, dan Nabi mengingatkannya, sehingga Nabi SAW beliau ketika ada orang yang meninggal dan ingin disolatkan oleh Nabi SAW, maka beliau SAW akan bertanya apakah dia memiliki hutang. Kalau seandainya dia memiliki hutang, kalau seandainya tidak, maka Nabi akan langsung solatkan. Kalau seandainya dia memiliki hutang, maka ada dua keadaan. Yang pertama, Nabi akan tanya apakah akan dilunasi atau ada yang bisa melunasinya. Kalau ada, Nabi akan solatkan. Jika tidak, maka Nabi tidak akan menyolatkannya. Ya, Nabi akan suruh para sahabat untuk menyolatkannya. Solatkanlah dia. Pernah satu kali jenazah yang akan disolatkan, lalu Nabi SAW bertanya apakah dia punya hutang. Ya, kata mereka benar. Lalu apa kata Nabi? Solatkanlah saudaramu. Ini keadaan manusia sudah ramai, sehingga ini keadaan yang sangat mencengangkan manusia, sehingga majulah seorang sahabat menyebut kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku yang akan membayarkan hutangnya. Sehingga Nabi SAW pun akhirnya maju dan mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang, ya, membebaskan dirinya dari hutang, terutama, ya, ketika dia akan meninggal. Dan perlu juga diketahui doa yang paling banyak yang diucapkan oleh Nabi SAW atau perlindungan Nabi kepada Allah adalah yaitu dari hutang. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, ya, kana yad'u fi sholati, adalah Nabi SAW berdoa di dalam salatnya, wa yaqulu, Allahumma, kata beliau, ya Allah, inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Ini dua perkara yang memberatkan manusia, memberatkan dari segi batin dan memberatkan dari segi zahir. Ini doa, ya, dua mohon perlindungan dari Nabi SAW kepada Allah agar dihindarkan dari dosa dan dihindarkan dari hutang. Dua ini, ya, pemberat, ya, zahir dan batin. Kalau dosa itu memberatkan batin kita, Selagi ada iman di hati seorang muslim, dosa apapun yang perbuatnya akan memberatkan dia, memberatkan dia. Sudah jelas itu. Apabila ada orang berbuat dosa dan dia tidak merasa berat dengan dosa tersebut, tidak merasa terbebani dengan dosa tersebut, maka keimanannya perlu ditanya. Waliyadzubillah. Bisa jadi hatinya sedang bermasalah, bisa jadi hatinya sedang terkunci. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang beriman akan merasakan dosanya berat yang akan menimpanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau menyebutkan orang beriman melihat dosa itu seperti gunung yang akan menimpanya. Sedangkan orang munafik melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya atau di mukanya, kemudian dia kibas hilang begitu saja. Ini maknanya dia meremehkan dosa. Orang beriman tidak demikian. Dosa bagi orang beriman sesuatu yang memberatkannya.
Maka di antara keistimewaan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau. Ya, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami, kata Allah, letakkan dosa-dosamu. Kami letakkan, maksud itu kami ampuni dosa-dosamu, hapuskan dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosamu tadi membuat berat punggungmu, yang memberatkan punggungmu, yang memberatkan dirimu. Ini dosa yang dosa memberatkan dan memberatkan Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Allah mengampuni Nabi SAW. Dan ini sudah masyhur dalam masalah keimanan kita bahawa Nabi diampuni dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Kemudian maghram, sedangkan hutang adalah beban zahir. Hutang adalah beban zahir. Manusia tidak bebas hidupnya ketika dia memiliki hutang. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti akan menjadikan hutang sebagai beban. Ya, apabila dia berjanji untuk membayarkan pada waktu yang telah ditetapkan, maka dia terus berusaha dan merasa terbebani dengan hutang tersebut. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang merasakan atau menjadikan hutang bukan beban, ini berbahaya ini. Ya, ini masuk dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Ya, atau hadis Nabi yang maknanya, dan siapa yang berhutang dan berniat untuk menghancurkan harta saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Wal iyadzubillah. Ini yang perlu kita perhatikan, di antara yang perlu kita cek, di antara yang perlu dari sekarang kita ingat kembali. Dari semenjak dulu sampai kita sekarang, ya, perhatikan apakah kita masih punya hutang. Apabila ada, maka berupayalah untuk mengembalikan hak orang-orang yang mana hartanya kita pinjam dan kita ambil. Faqala lahu qail, Nabi berdoa dengan tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari dosa dan hutang. Lalu dikatakan kepada beliau, ma akthara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghram. Kata seorang laki-laki, kenapa engkau sering meminta perlindungan ya Allah dalam masalah hutang, atau kenapa engkau sering meminta perlindungan kepada Allah dalam masalah hutang? Qala innar rajula, kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang di sini disebutkan laki-laki, ya, karena laki-laki yang dia bertanggung jawab dalam rumah tangga dan dia biasanya yang biasa berhutang. Ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa berhutang. Innar rajula idza gharima, seseorang, kata Nabi, apabila dia berhutang atau suka berhutang, haddatha fakadzaba, dia akan, ya, ketika dia berkata maka dia akan sering berdusta. Idza gharima haddatha, apabila dia suka berhutang atau dia dililit hutang, maka dia akan, ya, sering berkata kemudian berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, jika dia berjanji maka dia akan mengingkari. Jika dia berhutang lalu dia akan berkata dan berdusta, dan apabila dia berjanji maka dia akan mengingkari. Ini betul sekali, ya, dua hal ini.
Ini dosa orang yang berhutang. Dosa orang yang berhutang dua ini. Pertama apa? Suka bohong. Dia suka bohong karena keadaan. Tapi seorang muslim dalam semua keadaannya dia mesti jujur. Dalam semua keadaannya dia mesti jujur. Yang kedua dosanya apa? Yaitu mengingkari janji. Mengingkari janji. InsyaAllah tanggal sekian saya bayar. Ya, mungkin hampir semua kita memiliki pengalaman yang demikian. Setiap dipungut tanggal sekian, lah tiba waktunya dia hilang tanpa kabar. Baik, jumpa lagi, dia janji lagi tanggal sekian. Kemudian sudah ditunggu, akhirnya apa? Dia tidak kunjung membayarkan hutangnya. Ini dua dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berhutang. Jadi dari berhutang sesuatu yang sebelumnya mubah, sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, apabila manusia bermudah-mudah dalam hal tersebut, maka dia bisa terjatuh kepada dosa. Dua dosa ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan bisa terjatuh kepada yang lebih besar lagi. Banyak di sana rentetan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang bermudah-mudah dalam berhutang. Apa di antaranya? Menzolimi manusia pada hartanya. Kapan? Ketika dia berhutang tidak ingin membayarkan hutangnya, melupakan hutangnya. Baik. Hingga walaupun dia tidak sanggup, tetapi dia tidak punya niat membayarnya, maka dia tetap berdosa. Dia tetap menzolimi manusia pada hartanya. Ya, Masya Allah. Jadi pada berhutang tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada kebaikan di sana. Terkadang memang ya berhutang itu semangat, tetapi membayarnya apa? Membayarnya itu payah. Berhutang itu nikmat, tetapi ketika membayarnya ya hilanglah nikmat. Baik. Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada yaitu kemarin kita sebutkan adab-adab orang yang berhutang. Adab orang yang berhutang. Ada poin-poin yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama kemarin, berhutang ketika darurat. Ketika darurat. Kemudian yang kedua, bertekad membayarkan hutang. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak berhutang melebihi kebutuhannya. Karena di sini ujian juga ya. Mentang-mentang dia tak jumpa dengan orang yang pemurah. Dia butuh misalkan 200.000, karena orang yang pemurah udah pinjam 500.000 aja dah. Ya. Maka ini diingatkan oleh syariat kita agar jangan kita berhutang melebihi daripada kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, membayarkan hutang tepat pada waktu yang telah disepakati dan menghindari perbuatan menunda-nunda hutang. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda hutang bagi orang yang sanggup membayar adalah kezaliman. Coba bayangkan, dia menunda-nunda membayar hutang dan dia sanggup membayarnya. Dia sanggup membayarnya, ketika itu dia jatuh kepada tindak zalim. Walaupun dia nanti akan membayarnya, tapi karena dia tunda-tunda, dia mampu untuk membayarnya,
maka dia terhitung telah berbuat zalim. Kemudian yang kelima, husnul qada, ya, yaitu bagus dalam membayar, ya, atau bersikap bagus, baik ketika membayar hutang. Di antara bentuknya adalah yaitu membayar hutang tepat pada waktunya. Di antara bentuknya juga berterima kasih kepada orang yang telah memberi hutang. Ada orang bayar hutang seolah-olah orang yang minta hutang musuh dia. Ada kan? Ya, ini menunjukkan bahwa tidak punya adab. Orang seperti ini tidak punya adab. Sudah diberi hutang tepat pada waktunya, ditagih, dijemput oleh orang yang memiliki harta tersebut, dia bayarkan memang, tetapi dia iringi dengan kata-kata yang tidak bagus. Baru ini saya pinjam, kamu sudah mendesak-desak saya. Ya, ini menunjukkan apa? Dia tidak memiliki adab dalam membayarkan hutangnya. Ini Masya Allah, ya. Sungguh ini adalah benar-benar realita dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir kita tambahkan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Kemudian pada buku yang sedang kita bahas ada dua doa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama adalah yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini bifadlika, cukupkanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Ini doa yang luar biasa diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka cita dan kesedihan. Minal hammi, ham itu adalah kesedihan yang akan datang. Kita sudah jelaskan sebelumnya, ya. Hammun adalah kesedihan yang akan datang. Baik. Wal hazani adalah kesedihan yang telah berlalu. Seseorang misalkan ada sesuatu yang menimpanya sebelumnya, ada yang meninggal dari keluarganya, hartanya, misalkan pekerjaannya, lalu teringat dan membuat dia sedih. Ini hazan namanya. Kalau hammun, kesedihan yang akan datang. Maknanya apa? Dia khawatir dengan keadaan dia yang akan datang. Contoh ketika dia berhutang, banyak berhutang, ya Allah, apakah saya sanggup nanti membayarnya? Jangan sampai nanti memberatkan anak istri saya. Baik. Wal ajzi wal kasali. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya, dari kelemahan. Lemah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Baik lemah pada jasad ataupun lemah pada tekad, semangat. Karena seharusnya orang beriman semangat dalam kebaikan. Apabila seseorang ditimpa oleh kelemahan ini, maka dia tidak bersemangat melakukan kebaikan. Dia tidak bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak bersemangat melakukan kebaikan yang namanya mengembalikan hutang. Wal kasali, dan dari sifat, ya, malas.
Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Karena malas ini adalah musuh kesuksesan. Malas adalah musuhnya kesuksesan. Semua kita bisa menjadi hafiz Quran kan? Ya. Yakin semua bisa? Apa yang membuat kita tidak bisa? Yang buat kita tidak bisa menghafal Quran apa? Malas. Ya sudah. Itu dia musuhnya. Itu dia musuhnya. Tidak bisa hafal Quran karena kita malas. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan segala hal. Wal bukhli wal jubni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil, kikir. Atau bahasa kitanya pelit ya. Pelit itu apa? Menahan harta. Tidak menginfakkannya ya, baik di jalan kebaikan hingga pada diri sendiri. Ini bahaya sifat bakhil ini ya. Orang yang menyimpan harta. Ada orang-orang kafir itu saking bakhilnya mereka, itu harta itu harus dia bawa sampai ke dalam kuburnya. Ada kebiasaan orang-orang hebat ya. Jadi kalau dia meninggal, maka dikuburlah kekayaan dia bersamanya. Ini kebakhilan. Ya, di samping tentu dalam syariat kita ini bertentangan. Wal jubni, dan dari apa? Sifat penakut. Sifat penakut, karena orang beriman itu dia mesti berani, apalagi dalam menegakkan kebenaran. Ya, ada juga orang yang takut terhadap keluarganya, takut kepada keluarganya. Ada takut istri misalnya. Baik, bisa terjadi. Ya, karena banyak pertimbangan ini tetap namanya apa? Ya, takut. Sehingga ketika anak dan istrinya atau istrinya melakukan keburukan, dia biarkan saja karena dia takut. Walaupun ada pertimbangan saya tidak enak atau bagaimana, ya, maka harus ada keberanian seseorang, apalagi ya keberanian dia dalam menegakkan kebenaran. Udah azan ya? Hah? 2 menit lagi ya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dhala'id dini wa ghalabatir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Lilitan hutang, Nabi juga berdoa apa? Dari lilitan hutang. Sebagaimana kita sebutkan berapa kali tadi, berhutang tidak menyenangkan. Orang akan selalu dikejar-kejar, zahirnya dikejar, batinnya pun akan dikejar-kejar. Ini Masya Allah. Sehingga dalam syariat kita, orang yang berhutang berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan zakat. Mereka di antara orang yang dikasihani oleh syariat. Sehingga zakat boleh diberikan kepada, atau di antara orang yang berhak menerima zakat adalah yaitu orang-orang yang berhutang. Masya Allah, doa ini mari kita jaga ya, jangan kita melalaikannya. Kalau kita memiliki hutang misalkan, maka ya berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab orang yang memberi hutang. Orang yang beri hutang juga harus memiliki adab. Baik, apa-apa saja adabnya setelah azan insyaallah ya. Ya. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kita lanjutkan di antara adab ya bagi orang yang memberi hutang. Ya, orang yang memberi hutang ya. Yang pertama yaitu istihdharun niyyati salihah, menghadirkan niat yang baik. Hingga memberi hutang juga harus menghadirkan niat, karena memberi hutang pada hakikatnya adalah kebaikan, dia adalah amal soleh. Karena dalam hal ini kita memudahkan urusan orang-orang yang beriman, maka kita mesti menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra beliau, man aqrada waniqan marrataini, siapa yang memberi hutang dua kali, kana ka'idli sadaqatin marrah, maka dia seperti apa? Ya, seperti bersedekah satu kali. Dia memberi hutang dua kali misalkan, maka dia seperti bersedekah satu kali. Maka hadirkan niat. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita meringankan beban orang-orang beriman, apalagi dia orang yang tidak benar-benar membutuhkan untuk makan, meminjam untuk makan. Seharusnya kita bukan menghutangi dia atau memberi hutang kepada dia, seharusnya kita membantu dia. Tetapi ala kulli hal, ketika kita memberi hutang kepada orang yang membutuhkan, kita sudah membantu dia. Dan ini masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Siapa yang meringankan kesusahan atau sebuah kesusahan orang beriman di dunia, maka Allah akan ringankan kesusahannya pada hari akhir, atau kesusahan-kesusahan hari akhir. Coba bayangkan balasan yang akan dia terima. Wa man yassara ala mu'sirin, ini dikhususkan bahkan tentang orang yang beri hutang. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, termasuk kesulitan ya ekonomi dan segala halnya, sehingga dia meminjam kepada saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberi kemudahan untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, dan siapa yang menutup aib ya seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia sebelum kehidupan akhirat. Maka mari kita hadirkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua adalah yaitu inzarul mu'sir, ya, inzaru al-mu'sir, yaitu menangguhkan orang yang kesulitan. Menangguhkan orang yang
kesulitan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia ke lapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedangkan jika kamu merelakannya atau bersedekah, maka ini lebih baik bagimu. Yang menangguhkan, kita lihat misalkan dia kesulitan, sulit dia membayarnya, maka kita tangguhkan. Terdapat keutamaan yang lain, keutamaan yang sangat hebat terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man anzara mu'sira aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan membayarkan hutangnya, atau dia membebaskan hutangnya, kedua-duanya, kedua-duanya mendapat pahala yang sama. Siapa yang menangguhkan orang yang berhutang kepadanya, pelunasannya, di antara bentuk penangguhan apa? Tak apa-apa, kamu kesulitan, tidak apa-apa, kamu cicil saja membayarnya, asal jangan dilebihkan dari jumlah yang telah disepakati atau yang sudah dipinjam. Dia pinjam misalkan 1 juta misalkan, dia berjanji bayar awal bulan ini, tetapi dia juga tidak kunjung membayarnya. Kata dia, saya belum cukup uang, saya masih terkumpul 500.000 dan saya belum bisa bayarkan semuanya. Maka di antara makna ini adalah makna menangguhkan, yaitu kita beri tangguhan kepada dia, tidak apa-apa, kamu bayar seberapa yang ada dulu, atau kamu boleh cicil, kamu boleh cicil, ini bagus. Atau kita merelakannya, sudah tidak apa-apa, saya merelakannya, Tapi ada juga orang sekarang keenakan ketika direlakan, apa pahala yang akan didapatnya? Kata Nabi SAW, azallahu Allahu fi dhillih. Maka orang ini yang menangguhkan hutangnya atau merelakan hutangnya, maka dia nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah di akhirat. Kami yakin kalau kita yang memahami betul hadis ini, kita pasti akan berupaya untuk merelakan hutang orang yang berhutang kepada kita. Tentu kita lihat dia kesulitan misalkan, karena mungkin dari dari sisi memberi pelajaran. Karena ada orang kita beri dia mungkin relakan hutangnya, akhirnya dia kenakan, besok dia hutang lagi tidak dibayar. Dia kira kita dengan sikap yang sama. Jadi lihat orangnya. Kalau dia baik dalam membayarkan hutangnya, maka orang ini pantas mendapatkan kebaikan dari kita, yaitu kita merelakan hutang-hutangnya. Atau orang yang benar-benar dalam kesulitan, dia tidak mampu lagi untuk membayarnya. Ini banyak juga dialami oleh saudara-saudara kita. Ini banyak hadisnya, di antaranya adalah hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Syuaib Arnaud. Nabi bersabda, man ahabba ay yudhillahu Allah azza wa jalla fi dhillihi falyanzuril mu'sira aw liyadha anhu. Siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah nanti, maka hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tersebut dan tidak tanggung-tanggung. Dalam riwayat lain juga hadis sahih, Nabi bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah.
Siapa yang memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia mendapatkan naungan arasy di akhirat nanti. Subhanallah, amalan yang hebat sekali. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa berhutang tidak memiliki keutamaan, sedangkan memberi hutang mendapatkan keutamaan? Baik, kenapa sebabnya? Karena beda ya. Ya, memberi itu terdapat padanya nilai kebaikan. Ya, bukan hanya di pandangan syariat, bahkan di pandangan kebiasaan adat, itu suatu kebaikan. Suatu kebaikan. Kami ingat teman kami, Masya Allah, kalau mungkin kenal ya, orang Pekanbaru kenal, yang punya Padang Sahara. Dulu ketika di Mesir dulu, beliau Masya Allah ya, datang sama kami dulu ke Mesir ya, tahun 2002. Dia beliau Masya Allah orang yang luar biasa, businessman namanya, businessman. Jadi beliau itu dulu, kami istilahnya para mahasiswa itu sering meminjam sama beliau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya, dan beliau itu memang anggarkan uang khusus ya, yang akan dipinjam oleh saudara-saudaranya, termasuk saya pernah ya. Ini luar biasa, beliau tidak pernah menagih. Walaupun kita akan bisa berkata, wah uangnya banyak, ngapain dia tagih gitu kan? Ya tetap saja harta dia tidak pernah menagihnya. Siapa yang mau bayar silahkan, yang tidak bayar ya silahkan ya. Ini serius ini. Coba lihat sekarang dia, Masya Allah, istrinya 3 sekarang. Ya, istrinya 3. Bapak belakang tu kenal nampaknya salah satu orang istrinya. Satu perumahan ya. Kenal beliau. Pak Si Hanif ya. Iya. Ini luar biasa beliau, Masya Allah ya. Hafizullah Ta'ala. Ya. Ini di antara contoh-contoh yang contoh real yang nampak oleh kita. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabarani, Al-Hakim, Baihaqi, Nabi bersabda, ya, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqah. Siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maksud itu membayarkan hutangnya, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Ya. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberi tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari, kana tajirun yudayyun nas, dulu kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ada orang seperti itu, dia memberikan pinjaman, silakan yang mau minjam silakan. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Ketika melihat ada orang yang kesulitan, dia berkata kepada budaknya, maafkan dia, artinya bebaskan hutangnya, sudah, dia tidak mampu, bebaskan saja. La'alla Allah ayatajawaz 'anna fatajawazallahu anhu. Kata dia, semoga Allah memberi ampunan kepada kita sehingga Allah pun memberi ampunan kepadanya. Subhanallah. Kesempatan kita apa? Ya, yaitu meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Sedekah. Yang kedua, mendapat perlindungan nanti di akhirat. Yang ketiga, apa? Naungan sudah tadi. Kemudian apa? Yang ketiga, ya, dilapangkan kesulitan kita, kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Yang keempat, yaitu yang barusan, dia ampuni dosa-dosa.
poin yang luar biasa sekali. Ya, subhanallah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang berhutang, kita yang berhutang, kalau ada orang demikian, kita jangan istilahnya itu mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan atau sambil menyelam minum air. Ya, jangan demikian. Kita tidak boleh berniat jahat, karena niat jahat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga, husnul mutalabah wal iqtida', yaitu baik dalam meminta hutang atau memungut hutang. Ya, hak orang yang memberi hutang, dia meminta hutangnya. Baik, jangankan dia berhutang tanpa ada istilahnya tambahan-tambahan. Para rentenir saja itu rela datang jauh-jauh. Ya, terkadang dia menyeberang pulau untuk minta hutangnya. Apalagi dia memberi hutang dan tidak ada kelebihan, tidak ada unsur riba padanya. Harta-harta dia suruh anak apanya, misalkan anak buah dia suruh anaknya, keluarganya, tolong minta hutang saya kepada sebulan, saya benar membutuhkan. Ya, saya benar membutuhkan, waktu temponya sudah datang dan saya membutuhkan uang tersebut. Ya, minta dengan cara yang baik-baik. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, rahimallah. Ini keutamaan kelima nampaknya. Dia minta tetapi dengan cara baik-baik. Semoga Allah memberi rahmat. Rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya, yaitu menagih hutangnya. Subhanallah, ya, luar biasa syariat kita mengajarkan semuanya etika. Ya, orang beriman adalah orang yang paling baik. Muslimin adalah orang yang paling baik hidup di muka bumi ini. Orang yang memakmurkan dunia dengan kebaikan-kebaikannya. Dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang beriman, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, at-tajawuz anil mu'sir, yaitu merelakan hutang. Ya, kalau bisa kita merelakannya. Tadi kita sudah sebutkan keutamaannya, ya. Banyak tadi keutamaannya. Ya, maka upayakanlah kalau seandainya memang kita melihat orang tersebut benar-benar dalam kesulitan, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita sudah relakan. Apalagi hutang itu sedikit. Lihat, kalau hutang itu sedikit, ini kesempatan bagi kita mendapatkan pahala. Kita berhutang kepada orang lain, misalkan berapa ratus ribu misalkan. Ya, dia minjam misalkan 200 ribu, 300 ribu. Lalu kita lihat dia mungkin kesulitan. Ini kesempatan saya mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah nanti di akhirat. Saya relakan. Ya, hubungi dia, sudah, tak usah kamu bayar hutang kamu. Ya, semoga Allah mudahkan rezeki kamu. Subhanallah, ini kesempatan emas bagi kita semuanya. Baik, mukmin-mukminat dimiliki Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang terus menjadi, ya, berkah dimanapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Isa alaihi salatu wasallam, wa ja'alani mubaraka aynama kuntu. Allah Subhanahu wa taala jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Semoga Allah jadikan kita diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada, ya, kebaikan kita sehingga menyebar kepada orang lain dan memberi berkah kepada orang lain. Karena kebaikan itu, di antara bentuk keberkahannya adalah itu akan berpengaruh kepada orang lain. Amin rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah juga agar kita tetap istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan dalam menghidupkan majlis ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.